Shalom, tetap semangat. Kita harus memahami apa yang terjadi terhadap Tuhan Yesus atau apa yang Tuhan lakukan pada saat setelah dia disalibkan dan dia menyerahkan nyawanya. Tidak banyak orang yang memahami hal ini, tetapi ternyata kalau kita baca ayat-ayat Alkitab, maka kita akan paham kemana dia dan apa yang dilakukan. Di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, ternyata dia selalu fokusnya adalah menyelamatkan umat manusia. Selalu yang dia kerjakan adalah karya keselamatan, tidak kurang dan tidak lebih. Makanya Tuhan Yesus yang kita sembah itu memang dari awal sampai akhir karyanya, sampai di kayu salib pun ternyata sampai dia naik ke surga, ternyata dia selalu menyelamatkan umat manusia. Kita baca di kitab Wahyu 1 ayat 17 dikatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Nyanya huruf besar, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Jadi Tuhan Yesus itu adalah yang awal. Karena apa? Dia yang memulai segala sesuatu. Dia yang menciptakan dunia ini dengan alam semesta. Maka dikatakan di situ dia yang awal dan dia yang akhir. Nanti pada akhirnya memang adalah dia. Jadi pada saat peristiwa penyaliban di kayu salib itu belum akhirnya. Itu memang tugas dia untuk penyelamatan dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Setelah Yesus merebut kunci maut dan kerajaan maut, apa yang dia kerjakan? Dan kunci maut dan kerajaan maut ini dipegang oleh siapa? Itu yang harus kita pahami. Sebelum dia disalibkan, banyak orang bertanya, kenapa dia harus disalibkan? Kalau mau menyelamatkan kan tinggal menyelamatkan saja. Dia kan Allah yang berkuasa, dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia bukannya tidak berkuasa, dia bukannya tidak maha kuasa, tetapi dia mau mengikuti aturan-aturan yang dia tentukan. Dia mau mengikuti segala hukum-hukum yang ditentukan. Jadi dia mau menyelamatkan umat manusia bukan dengan seenaknya, tetapi dengan aturan-aturan yang sesuai yang dia tuliskan, yang dia tegaskan. Jadi di alam roh ini ada peraturan. Di alam roh ini ada hukum-hukum yang tidak bisa dilanggar. Makanya dia menyelamatkan umat manusia dengan cara yang tepat, yaitu dengan cara dia mati di kayu salib. Di kayu salib dia menyerahkan nyawanya. Itulah satu-satunya cara karena dia adalah Allah, dia adalah pribadi pada saat dia hidup di dunia. Dia adalah pribadi yang tidak berdosa. Sehingga dengan tidak berdosanya dia dan dia dijadikan penebus dosa, maka harganya sangat mahal. Nyawanya sangat mahal, darahnya sangat mahal. Darah yang tercurah di kayu salib itu sangat mahal harganya. Sebegitu luar biasanya karya dia di kayu salib, sehingga itu tidak main-main. Nah sekarang pada saat dia mati di kayu salib atau dia menyerahkan di kayu salib, apa yang dia lakukan? Dia masuk ke bumi paling bawah. Di mana dikatakan itu di Efesus 4 ayat 8 dikatakan, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Di ayat 9, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia telah turun ke bagian bumi paling bawah. Di ayat 10 ini ya, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan aturan-aturan yang ada. Jadi pada saat dia disalib, kemana dia? Dia turun ke bumi paling bawah. Dia merebut kunci maut dan kerajaan maut. Setelah kunci maut dan kerajaan maut dia ambil, direbut. Apa yang dia lakukan? Nah itu yang penting. Apa yang dia lakukan? Jarang pembahasan mengenai ini. Tetapi marilah kita memahami apa yang dia lakukan. Sehingga kita tahu segala sesuatunya semua harus terjadi dengan benar. Sehingga kita paham bahwa kenapa
Orang yang masuk surga adalah orang yang di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang percaya Tuhan Yesus, bukan sembarangan orang baik. Tidak hanya orang baik yang bisa masuk surga, enggak. Itu salah pendapat karena pemahamannya kurang, kalau saya boleh bilang. Kurangnya pemahaman kepada karya Kristus inilah menyebabkan pemahaman-pemahaman yang kurang jelas. Itulah menyebabkan salah pengertian. Itulah yang sekarang ini ramai disebut bahwa menjadi salah pengertian bahwa orang baik bisa masuk surga. No, yang bisa masuk surga adalah orang yang di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang percaya Tuhan. Karena karya salib jelas sekali untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Dia. Syaratnya hanya satu, percaya kepada Tuhan, maka semuanya akan selesai. Itu tidak bisa dikurangin lagi. Karena apa? Dia pun menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapin dengan cara-cara rohani yang sudah ditentukan oleh Dia sendiri. Jadi semuanya sudah Dia perhitungkan bahwa Dia akan melakukan ini, Dia akan melakukan itu. Bukan karena Dia kurang maha kuasa sehingga Dia perlu disalibkan untuk menyelamatkan kita. Tidak. Bukannya Dia kurang baik sehingga orang-orang bertanya-tanya, kalau Dia Allah yang baik, bukannya cukup mengatakan kamu dibebaskan. Nanti nggak ada penjelasan, nggak ada perbedaan, nggak ada garis yang jelas mana yang diselamatkan dan mana yang tidak. Tetapi dengan karya penyelamatan, karya kayu salib, maka semua jadi jelas bahwa memang itu harus terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, siapa yang dibebaskan oleh Tuhan? Tadi saya katakan adalah orang-orang percaya. Buktinya di mana? Di Matius 27 ayat 51 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Kenapa dikatakan dari atas sampai ke bawah? Bukan dari bawah sampai ke atas. Kita harus teliti dalam membaca. Kenapa bukan dari bawah ke atas? Kalau dari bawah ke atas semua bisa melakukan. Saya bisa melakukan, Bapak Ibu bisa melakukan, merobek tabir bait suci dari bawah ke atas. Tapi kalau merobek dari atas ke bawah, jelas itu pekerjaan yang tidak gampang dilakukan manusia. Perlu peralatan, perlu teknik, perlu cara. Sehingga bisa tabir bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Kalau Allah yang membelahnya, itu memang urusannya Dia. Itu adalah memang bidangnya Dia. Sehingga Dia memang sengaja memberikan tanda bahwa itulah Dia yang melakukan dengan cara merobeknya dari atas sampai ke bawah. Jadi dikatakan di ayat 51 tadi, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Gempa bumi. Pada saat Yesus salibkan terjadi gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Bukan hanya itu, dikatakan dan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan-kuburan terbuka. Kenapa bisa terbuka? Bukan terbelah. Bukan terbelah. Kalau kuburan-kuburan kita kan di bawah. Kalau kuburan orang Israel itu di atas, di gua-gua ditutup oleh batu. Sehingga yang dinamakan terbuka itu adalah batunya bergeser. Semuanya terbuka. Kenapa harus terbuka? Karena ada yang Tuhan lakukan. Dikatakan di sini banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dikatakan banyak. Karena tidak ada yang menghitung. Tetapi jelas dikatakan banyak orang kudus yang bangkit. Yang meninggal, yang telah meninggal ya. Yang telah meninggal bangkit. Di ayat 53 dikatakan, dan sesudah bangkit, kebangkitan Yesus. Jadi setelah Yesus bangkit, jadi mereka menanti. Begitu Yesus bangkit dari kubur, mereka pun keluar dari kubur. Jadi mereka tetap di kuburan menunggu. Menunggu sampai Yesus bangkit. Dia tidak mendahului, semua ada aturan, semua ada timingnya, jadi semua jadi jelas. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kemana pertanyaannya? Jadi yang dibebaskan di sini pertama yang dibebaskan adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah bertobat sehingga dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Itu yang harus dipahami. Dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus dan dia dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu dia kemudian mengunjungi sanak saudaranya.
mengunjungi sanak saudaranya, kira-kira ngapain yang diomongkan. Terus kemudian pada saat dia berkunjung kepada sanak, kenapa dia berkunjung kepada sanak saudaranya, bukan berkunjung kepada orang lain. Kalau ada orang yang sudah meninggal dan kemudian datang kepada kita, orang yang tidak dikenal, maka dia cuma datang, siapa Pak? Mau nyari siapa Pak? Mau ketemu siapa? Pasti begitu. Tetapi kalau dia datang kepada sanak saudaranya, dia datang kepada anak cucunya, maka jelas. Loh, ini kan engkong saya, ini akung saya, ini kakek saya, ini nenek saya, ini papa saya. Kenapa dia datang? Ternyata dia menceritakan segala sesuatunya. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia menceritakan kebenaran tentang segala sesuatunya. Dia menceritakan tentang karya keselamatan. Sehingga orang Israel pada saat itu paham apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi pada saat dia mati, dia masuk ke dunia orang mati, membangkitkan mereka, kemudian orang-orang ini bangkit dan menuju ke rumah sanak saudaranya. Kemudian mereka, apa yang diomongin? Pasti mereka cerita, kamu jangan sampai lolos ya. Kamu harus tetap ikut Tuhan Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Buktinya di mana? Buktinya adalah di Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dirinya dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bayangkan, pada saat hari pertama para rasul berkhotbah, langsung 3.000 jiwa bertobat. Bagaimana bisa terjadi para rasul berkhotbah di hari pertama langsung 3.000 jiwa bertobat? Itu adalah pekerjaan gak gampang. Tetapi jadi gampang kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja. Dia selalu mengutus umatnya. Dia selalu mengutus orang-orangnya. Jadi orang yang sudah mati di dalam Tuhan pada saat peristiwa penyalipan, pada saat peristiwa kebangkitan, dia ikut bangkit dan datang ke orang kudus. Dan kemudian mereka menginjili. Tuhan selalu bekerja. Apapun persoalan hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan selalu bekerja untuk menolong kita. Tuhan selalu bekerja untuk menyelamatkan kita. Kadang itu harus kelihatan terlambat, kadang itu kelihatan sulit, kadang itu terlihat hampir nggak mungkin. Tetapi Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Sehingga jelas di situ, pada saat dia menyerahkan nyawanya, dia tidak tinggal diam. Dia masuk ke kerajaan maut atau Hades tadi untuk merebut kunci maut dan kerajaan maut. Dan kemudian dia mengutus orang-orang yang dibebaskan, menginjili kita yang hidup, sehingga nanti pada akhirnya semuanya bisa dia selesaikan. Kemana orang-orang itu dibawa? Jelas ke Firdaus. Coba kita baca ayatnya ya. Di Efesus 4 ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Tawanan-tawanan ini adalah tawanan-tawanan yang ditawan oleh iblis. Jadi pada saat pertama sebelum kematian Tuhan Yesus, kunci maut dan kerajaan maut itu di tangan iblis. Sehingga semua orang mati dibawa semuanya, ditawan semuanya, nggak peduli dia orang bertobat atau tidak bertobat, semuanya ke Hades. Pada saat Tuhan Yesus masuk dunia orang mati, diambil kunci maut dan kerajaan maut, dia bebaskan tawanan-tawanan, dia dibawa kemana? Di Lukas 23 ayat 43 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, ini dia berkata kepada orang di sampingnya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sehingga ayat ini mengkonfirmasikan bahwa pada saat dia naik, nanti kalau kita peringatin hari kenaikan Tuhan Yesus, pada saat dia naik ke surga, ke Firdaus, maka bersama-sama dengan para tawanan ini, bersama-sama dengan orang-orang percaya, bersama-sama dengan orang kudus, orang-orang percaya ini, semuanya naik ke Firdaus. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang kita percaya sekarang ini, yakinlah, siapapun yang sudah meninggal di dalam Tuhan Yesus, apakah itu anak-anak kita, apakah itu orang tua kita, apakah itu suami kita, apakah itu istri kita, saudara kita yang semuanya di dalam Tuhan Yesus, semuanya dibawa Tuhan ke Firdaus. Jadi semuanya ada di Firdaus.
Demikian firman Tuhan supaya menjadi kekuatan bagi kita semuanya bahwa Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu bertindak, Dia tidak tinggal diam. Apapun persoalan kita, pasti ada jalan keluarnya. Saya akan mendoakan orang-orang yang mendengarkan khotbah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau terus bekerja, Engkau terus ada dalam hidup kami. Apapun persoalan yang kami hadapi, semuanya Engkau akan selesaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami kalau menerima kenyataan bahwa orang-orang yang di dalam-Mu yang sudah mati, semuanya ada dalam Firdaus. Biarlah kami mengucap syukur dan kami mengucapkan terima kasih oleh kasih karunia-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin.